الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang ke-16 dari syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah pada daurah fikih di hari yang ke-4 ini. Ya. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, faslun, fasal tentang fisai. Ya, ini fasal tentang sa'i. Setelah kita membahas tentang tawaf, maka beliau masuk menjelaskan tentang sa'i. Ada 4 pembahasan yang kita garis bawahi di sini dari uraian Imam Asy-Syaukani. Yang pertama, sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Kata beliau, wa yas'a baina Safa wal Marwah sab'at ashwaq. Dan ia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali putaran. Ya, Safa dan Marwah ini 2 bukit kecil yang berada di dekat atau di arah Hajar Aswad. Karena itulah sebagaimana yang telah lalu, setelah seorang salat di makam Ibrahim, kemudian dia minum air Zam-Zam, maka disunnahkan dia kembali ke mana? Ke Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad ini, kalau dia berjalan lurus searah dengan Hajar Aswad ke belakang, maka dia akan mendapatkan bukit As-Safa. Ya, maka dia berjalan ke sana, ke As-Safa, sambil dia membaca ayat Inna As-Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Terus dia berjalan, begitu sampai di atas Safa, dia berkata, Abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ya, dan sa'i ini adalah salah satu rukun dari rukun haji dan umrah. Untuk sa'i, ya tentunya ada sa'i untuk umrah, ada sa'i untuk apa? Untuk haji. Ya. Jelas ya? Baik. Maka naik di Safa, bermula dari Safa. Ya, sekarang tidak nampak lagi gunung-gunung itu, cuman pendakian di 2 ujung tempat sa'i itu masih nampak. Ya, pendakian seakan-akan menaiki bukit. Ya, apalagi setelah perluasan ini ada sejumlah perubahan. Ya. Sebab gunung-gunung yang ada di sebelum perluasan itu memang ditata sedemikian rupa sehingga dia agak mirip tempat-tempat yang tinggi. Ya. Jadi ini antum lihat ya tempat sa'i. Ya, ini Ka'bah ya. Ya. Ini Ka'bah. Kemudian di sini Hajar Aswad. Berjalan di sini tempat di dalam, di bawah bangunan ini adalah apa? Safa. Dan di ujung sini ini adalah apa? Marwah. Nah, ya saya sekarang ada perluasan. Kalau saya dahulu cuman ini saja. Ya, terbagi 2 dahulu ini. Untuk orang yang berjalan dari Safa ke Marwah dan orang yang berjalan dari Marwah ke Safa dahulu. Tapi sekarang diperluas semisal dengan ini, maka yang baru
Ini berjalan dari Safa ke Marwah. Yang lama dari Marwah kemana? Ke Safa. Ya katanya, ya saya cuma saya dengar dari 9 orang bahwa tempat kereta itu masih masuk dalam wilayah dahulu. Sebab di tengahnya ada tempat untuk orang mendorong kereta. Ya, ada 2. Jelas ya? Nah, ini tempat sa'i. Nah, ini tempat sa'i lama. Ya, tempat sa'i lama ini tempat sa'i yang lebar ini, yang luas di sebelah kiri dan kanan. Adapun lorong kecil ini tempat kereta. Orang yang membawa kursi roda. Jelas ya? Orang mendorong dengan kursi roda. Ini sebelum perluasan. Setelah perluasan, tempat kursi roda ini bisa 3 kursi roda sekaligus. Satu jalur. Iya. Baik. Jadi dia melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Apabila sudah berada di Safa, maka disyariatkan dia menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Tentunya dari bukit Safa, kalau kita berada di Safa, masih memungkinkan kita melihat Ka'bah. Masih memungkinkan kita melihat Ka'bah. Berbeda dengan di Marwah. Di Marwah semuanya tertutup tembok. Jadi sisa kita memperkirakan. Ya tentunya di masjid-masjid itu ada garis di situ, ada garis-garis. Ya. Yang disengaja digaris untuk menunjukkan di mana arah kiblat. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah mau naik ke Bukit Safa, di dekat bukit itu ada garis-garis, maka dia lihat ancang-ancang garisnya menghadap kemana, supaya dia bisa perkirakan Ka'bahnya di mana. Ya, dan memberikan garis di masjid, kalau itu adalah hal yang diperlukan, maka tidak ada masalah. Ya, misalnya kalau masjidnya miring, seperti sebagian masjid, ya ada yang miring masjidnya, sehingga orang yang tidak tahu masjid ini kiblatnya agak miring, maka dia tidak tahu, ya kecuali kalau ada garis. Dan itu adalah hal yang tidak masalah. InsyaAllah terhitung dari al-masalih al-mursalah, tidak ada masalah. Baik, jelas ya. Jadi ini tentang Safa. Di atas Safa, demikian pula di atas Marwah, syariatkan menghadap kiblat. Kemudian dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza abda, nasara abda, ya, anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazama al-ahzama wa hazama al-ahzaba wahda. Ya, dia membaca itu. Jelas ya? Setelah itu disyariatkan dia berdoa. Silakan berdoa sepanjang mungkin. Sinilah seorang memilih doa. Jelasnya tempat-tempat yang Nabi dan para sahabat serta para ulama, para imam masih melakukannya. Mereka berdiri lama di situ. Setelah berdoa, maka kembali dia baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Anjaza wa'ada wa nasara abada wa hazamal ahzama wahda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah itu berdoa lagi. Ya. Berdoa sama dengan yang pertama, kemudian terakhir ditutup dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sampai akhir. Sama doanya. Jadi doa 3 kali diucapkan, diantaranya berdoa berapa kali? 2 kali. Antara pertama dan kedua, antara kedua dan ketiga berdoanya. Setelah itu berjalan, turun berjalan. Ya, ini yang disebut oleh penulis di sini da'iyan bil ma'thur. Pembahasan kita yang kedua. Dia berdoa dengan doa yang ma'thur. Ya. Dia kumpulkan doa apa saja yang terindah yang dia baca di hari itu. Dan banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang doa-doa pilihan. Ya. Di antara doa yang sangat bagus sekali dan terpilih sejumlah doa yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam manasik beliau. Beliau memilih doa-doa yang sangat indah sekali.
Kemudian ya setelah itu dikatakan wa in kana mutamatti'an sara ba'da sa'i halalan. Jadi dia melakukan sa'i berapa kali? 7 kali. Dia berjalan dari Safa, terus berjalan dari Safa dia turun, terus kemana? Ke Marwah. Ya. Jadi kalau Safa terus Marwah, Marwah kembali ke Safa, terus kembali lagi ke Marwah, dari Marwah kembali ke Safa, 7 kali putaran, akhirnya di mana? Akhirnya pasti di Marwah. 7 kali putaran, akhirnya di Marwah. Jelas ya? Iya. Jadi dia turun. Begitu dia turun, tidak jauh dari situ, dulu di situ ada lembah yang Nabi SAW menyebutnya dengan nama Abtah. Yang beliau berkata, la yuqta'ul Abtah illa syaddan. Abtah ini tidak bisa dilewati kecuali jangan dilewati kecuali dengan cara apa? Berlari kencang. Ya. Jadi di situ dia berlari sekuat mungkin, sepanjang tetap terjaga auratnya. Ini bagi laki-laki. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Dan sekarang ini sudah lebih dipermudah dengan cara diberi 2 tanda dengan lampu warna hijau. Ya, dengan lampu warna apa? Hijau. Ya, kalau kita sudah mulai masuk di tempat yang berlari cepat itu, maka ada lampu warna hijau. Dan begitu kita berlari, ya, di ujungnya pasti ada lampu warna apa? Warna hijau, merupakan batasan terakhirnya. Setelah itu berjalan biasa. Berjalan biasa. Nah, dan tidak ada masalah dia memperbanyak doa sebagaimana di ketika berada di tawaf. Ya, sambil tawaf dia membaca doa, sebab di musim-musim haji itu tidak ada waktu-waktu yang kosong dan tidak ada waktu-waktu yang tidak ada membaca di situ. Ya, jelas ya? Dia memperbanyak doa. Kalau dia membaca Al-Quran juga tidak ada masalah. Sejumlah dari as-salaf telah syah, mereka banyak membaca Allahumma gfir warham innaka anta a'azzul akram. Ya, ya Allah ampunilah dan rahmatilah, sungguhnya engkau maha yang paling mulia dan paling pemurah. Nah, terus dia berjalan sampai ke Marwah, demikian. Ya, pula kita tiba Marwah dia berdoa dengan apa yang kita contohkan tadi, kita terangkan tadi. Kemudian dia turun kembali. Ya, begitu sampai ke antara 2 garis, antara 2 lampu hijau, maka dia berlari cepat. Ya, sampai kemudian dia berjalan kaki biasa lagi sampai naik ke mana? Ke Safa. Terus akhirnya akan berakhir di mana? Di Marwah. Ya. Dan kalau dia sudah sampai di Marwah, maka bagi orang yang haji mutamatti disyariatkan apa? Disyariatkan tahallul. Demikian pula bagi umrah, sebab amalan umrah berakhirnya di sini saja. Bagi orang yang umrah. Dan haji mutamatti mereka hanya umrah saja, setelah itu tahallul. Ya, karena itu di pintu Marwah itu terkenal pintu tukang cukur. Ya. Pintu tukang cukur. Ya, setelah itu di sebelah kanan, ya, banyak sekali tempat-tempat bagi siapa yang ingin cukur di situ. Ya, dan biasanya ada orang-orang yang tinggal di sana bawa gunting-gunting kecil bagi siapa yang ingin cukur, dia persewakan. Jelas ya? Dan ini semuanya dari kemudahan. Ya. Kemudian dikatakan baik. Ya, jadi kalau ingin cukur di luar ya, jangan di dalam. Ya, kalau di dalam itu mengganggu sekali orang yang sedang melakukan sa'i. Dan siapa yang bawa gunting di dalam itu orang-orang liar semuanya. Tidak ada yang tidak bisa dilarang. Ya, pernah suatu hari saya datangi polisi yang duduk di situ. Saya katakan itu orang-orang di dalam itu mengganggu jemaah haji. Mengganggu orang-orang umrah. Guntingnya digini-ginikan. Ya, bisa membahayakan orang. Ya, kata polisinya, saya mau bikin apa katanya. Ya, saya nggak bisa menegur mereka. Ya, Allah musta'an. Katanya wa in kana mutamatti'an sara ba'da sa'i halalan. Kalau dia mutamatti' maka setelah sa'i dia menjadi apa? Menjadi halal, sudah selesai. Dia halal untuknya segala sesuatu sampai kapan? Hatta idza kana yaum at-tarwiyah ahalla bil hajj. Sampai hari tarwiyah dia baru ihlal dengan haji. Ini pembahasan yang keempat. Nah, hari tarwiyah itu ya, pada hari tarwiyah ini kembali seorang ihlal dengan haji.
Bagi orang yang hajinya tamattu, dia kembali memakai pakaian ihramnya, kembali menanggal segala pelanggaran yang dilarang, segala larangan yang dilarang pada saat ihram. Jelas ya? Maka dia mulai ihram. Ya, dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Dari mana saja? Kalau dia tinggal di hotel, di hotelnya. Kalau dia dari penduduk Mekah, dari rumahnya. Jelas ya? Dan tidak ada syariat. Dia dari hotel datang ke masjid. Dari masjid dia apa? Dia melakukan ihlal. Iya. Ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Tapi dia melakukan ihlal dari tempat dia tinggal. Dari tempat dia tinggal. Kemudian bagi orang yang hajinya haji qiran dan haji ifrad, maka mereka masih dalam keadaan apa? Ihram. Masih dalam keadaan ihram. Tapi kata para ulama, mereka di hari itu tetap disunnahkan mereka mandi. Ya, mereka mandi. Tapi tentunya karena mereka ihram, tidak boleh memakai sabun yang memakai apa? Wangi-wangian. Maka setelah itu, setelah mandi supaya bersih untuk berangkat, setelah itu mereka berangkat. Mereka tidak hilal lagi sebab memang masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan ihram. Baik, selesai sudah ya tentang sa'i ini. Dan kita sudah mulai menjelaskan tentang hari tarwiyah. Kemudian di sini Asy-Syaukani rahimahullah masuk menjelaskan tentang manasik haji. Kata beliau fasal, ini uraian pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan jemaah haji. Ya, perincian manasik haji. Nah, di sini bukan lagi jenisnya yang dihitung, tapi amalan yang dilakukan. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, nah, Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini menguraikan sejumlah pembahasan, kita globalkan dalam 10 pembahasan. Yang pertama tentang hari Arafah. Asy-Syaukani berkata, "Ya'ti Arafata subha yaumi Arafah mulabbiyan mukabbira." Dia mendatangi Arafah pada subuh hari Arafah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Ya. Jadi talbiyah ini disyariatkan bagi orang yang umrah. Awal kali dia dari miqat dia talbiyah. Terus dia bertalbiyah. Yang talbiyah disyariatkan. Ya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya dia membaca talbiyah. Dan boleh dia membesarkan Allah dengan konteks yang lainnya. Dia membaca ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, boleh dia membaca Allah Akbar wa ajal dan seterusnya dari lafaz-lafaz pembesaran Allah. Nah, tapi kalau dia dominasi dengan talbiyah yang saya bacakan pertama itu lebih afdal, itu lebih utama. Dan ini membaca talbiyah, begitu sampai ke Ka'bah, orang yang tawaf, maka talbiyahnya dia apa? Dia putus. Ya, kalau dia mutamatti dia sudah halal. Jelas ya? Kalau dia ihram, ya haji qiran dan haji ifrad, maka setelah dia tawaf, maka disyariatkan dia talbiyah lagi selama dia apa? Menunggu. Nah, begitu masuk hari tarwiyah, bagi orang yang mutamatti, setelah dia ihram, setelah dia ihlal, maka dia bertalbiyah lagi. Terus bertalbiyah. Talbiyah ini tidak diputus kecuali nanti di Jamratul Aqabah pada hari 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Dia bertalbiyah ya di Mina di hari tarwiyah ketika berangkat ke Arafah. Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina untuk melempar jamrah. Begitu sampai di pelemparan jamrah, ya diputuskan talbiyahnya. Jelas ya? Baik, jadi dia mendatangi Arafah. Dia mendatangi Arafah pada subuh hari Arafah. Ya, di subuh hari mendatanginya. Di subuh hari mendatanginya. Ini hadis tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Jabir panjang lebar dalam Sahih Muslim. Ya, dia adalah hadits yang paling lengkap menceritakan perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya nggak bisa membaca seluruh haditsnya ya, saya langsung saja ya menjelaskan bagaimana ketentuan dari hadits. Jadi mendatangi Arafah Arafah di pagi hari, ya di hari Arafah yaitu pada hari berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, dan sebaiknya dia mendatangi Arafah setelah matahari terbit. Dia berangkat. Ini sebaiknya. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dia berangkat saja. Sebab sekarang kondisi
yang sangat padat, orang berangkat setelah matahari terbit, itu biasanya terlambat kalau dia menggunakan kendaraan. Ya, jelas ya. Tapi kalau dia menggunakan jalur jalan kaki, mungkin itu lebih cepat. Kalau dia pakai jalur jalan kaki, dan ini agak jauh. Ya. Baik. Jadi dia mendatangi hari Arafah. Dan Arafah ini, ya, dia datang ke sana. Kalau dia tiba di Arafah dan tibanya sebelum duhur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau turun di Namirah. Begitu masuk duhur, beliau masuk di Oranah. Kemudian beliau sholat duhur dan berkhutbah. Setelah itu baru beliau masuk ke Arafah. Jadi setelah duhur dan sholat baru beliau masuk ke Arafah. Tapi untuk kondisi sekarang ini, kalau seorang dari awal tidak masuk di Arafah, maka dia tidak akan sulit mendapatkan tempat yang cocok. Kecuali kalau dia adalah jemaah haji yang memang sudah datang dari negerinya masing-masing, itu ada jatahnya di perkemahan-perkemahannya. Ya, jelas ya, ada jatah di perkemahan-perkemahan. Baik. Dan sunnahnya seorang ketika berada di Arafah, dan Arafah ini adalah rukun haji, bahkan dia adalah rukun terbesarnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Nah, baik. Jadi dia berada di Arafah, ya. Dia sholat duhur di Arafah. Dan imamnya nanti kalau dia ikut sholat duhur, maka imamnya itu khutbah sebelumnya. Ya, imamnya khutbah sebelumnya. Setelah dia khutbah, maka sholat duhur dan asar. Satu kali adzan dijamak dengan 2 kali iqamat. Dengan 2 kali apa? 2 kali iqamat. Berbeda dengan di hari tarwiyah. Kalau di hari tarwiyah tanggal 8 itu bermalam di Mina. Ya, 5 waktu sholat sunnahnya, waktu sholat itu dilaksanakan pada tempatnya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Dengan diqasar, tidak dijamak. Diqasar tidak di mana? Tidak dijamak. Jadi kalau di Mina duhur 2 rakaat saja. Begitu masuk asar sholat lagi, tapi 2 rakaat saja. Begitu masuk maghrib dia sholat lagi. Berapa maghrib? 3 rakaat. Ya, sebab maghrib tidak diqasar ya. Itu menurut kesepakatan para ulama. Dia tetap 3 rakaat. Kemudian isya setelah itu 2 rakaat. Kemudian subuh 2 rakaat. Jelas ya? Baik. Kalau di Arafah, begitu sholat, imamnya setelah khutbah dia sholat. Ya. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian dijamak dengan asar berapa? 2 rakaat. Nah, setelah ini maka wukuflah di Arafah. Wukuf di Arafah. Jelas ya? Siapa yang datang ke Arafah, wukuf di Arafah itu bermula dari siang hari setelah tergelincirnya matahari, sudah mulai berwukuf sampai terbitnya fajar subuh. Ini waktu wukuf. Sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Waktu wukuf. Berdasarkan hadits Urwah ibn Mudarris. Ya, berdasarkan hadits Urwah ibn Mudarris. Ya. Kata beliau kepada sejumlah sahabat yang datang, saya enggak ingat apa saya sebutkan haditsnya di sini. Ya, enggak disebutkan ya. Ya, beliau berkata, "Man shalla salatana hadhihi wa qad waqafa bi Arafah qablahu lailan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu." Siapa yang salat dengan salat kami ini, maksudnya salat di mana? Di Musdalifah. Dan dia telah wukuf di Arafah sebelumnya, siang atau malam. Jadi siang dan malam masih mungkin wukuf di Arafah. Maka hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan tafasnya. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi ada catatan di sini, bagi siapa yang masuk Arafah sebelum matahari terbenam, ya, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai matahari apa? Sampai matahari terbenam. Ya. Ya, kalau misalnya dia masuk duhur, dia sudah wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Ya, diam di situ, berdiri. Ya. Ya. Di atas sebuah tempat di Arafah. Jelas ya? Jadi kalau dia wukuf, datangnya sebelum duhur, sebelum matahari terbenam, sebelum waktu maghrib, maka dia wajib tinggal di Arafah sampai matahari apa? Matahari terbenam. Iya. Siapa yang keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban bayar dam. Ya, dia harus menyembelih seekor apa? Seekor kambing.
Ya, ini meninggalkan kewajiban ya. Kalau meninggalkan kewajiban itu dalam masalah haji ini dia menyembelih dam. Kalau fidyah itu tadi itu di dalam pelanggaran apa? Pelanggaran ihram pembahasannya. Baik. Jadi ini tentang waktu wukufnya. Jelas ya? Sudah jelas ini. Waktu wukuf. Jadi waktu wukuf semuanya di mana? Dari mana? Dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Ya, kalau ada yang terlambat tengah malam dia wukuf tidak ada masalah. Ya, dia datang wukuf doa sebentar walaupun 3 menit, setelah itu berangkat ke Musdalifah tidak apa-apa. Ya, tapi kalau doa 3 menit ini rugi namanya. Ya, jelas ya? Dia rugi sebab di Arafah ini tempat mustajabah. Ya, tempat mustajabah. Ya. Dan di hari Arafah ini disebutkan dalam sejumlah hadits, ya, paling hari di mana syaitan ya tidak pernah terlihat sedemikian berdukanya, ya, kecuali di hari itu. Ya, karena banyak dari hamba-hamba Allah di hari tersebut dibebaskan lehernya dari api neraka. Nah, jelas ya? Ini di hari Arafah. Jadi dia duduk, ya, sunnahnya dia duduk di Arafah berdoa. Ya, dia berdoa. Dia wukuf di Arafah berdoa. Ya, dan kalimat waqafah, ya, waqafah itu dikatakan wakif, dia bisa berdiri di situ. Kalau dia mampu untuk berdiri, ya. Dan kalau dia ingin berdoa, dia berdoa berdiri, tidak ada masalah. Kalau dia duduk pun, duduk juga adalah syah. Tapi sunnahnya, kalau dia bisa, ya, maka dia menghadap ke kiblat dan menghadap ke Jabal Rahmah. Menghadap ke mana? Ke Jabal Rahmah. Jadi dia masuk ke Arafah, bagian dalam. Ya. Bagian dalam, lewati Jabal Rahmah. Setelah itu, dia menghadap ke kiblat. Jelas ya? Dia menghadap ke kiblat dan Jabal Rahmah di depannya. Ya, itu sunnahnya. Dan Jabal Rahmah berada di depannya. Iya. Jelas? Tapi yang kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, dia naik di atas Jabal Rahmah dan wukuf di mana? Di Jabal Rahmahnya. Dan ini dari hal yang tidak ada tuntunannya. Syah dia wukuf di Arafah, sebab Jabal Rahmah termasuk di Arafah, tapi itu tidak ada tuntunan. Jelas ya? Tidak ada tuntunannya. Nah, jadi kalau dia wukuf di Arafah, dia memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Nabi menjelaskan bahwa itu adalah seafdal apa yang saya ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku. Ya, di Arafah. Jelas ya? Baik. Ya, selesai sudah pembahasan tentang Arafah. Ya, yang lainnya, kalaupun saya terangkan hanya permasalahan teknis saja. Ya, permasalahan teknis antum lihat-lihat aja Arafah. Ya, dia tendanya seperti ini sekarang. Semua tempat di apa? Oh, ini bukan Arafah, ini Mina ini. Ya. Ya. Nah, apa ini sebentar kita perlukan ya di Mina supaya saya tunjukkan. Baik. Baik ya, di Arafah itu kalau kita dari Mina, awal kali yang kita dapatkan adalah Masjid Namirah. Masjid panjang sekali, Namirah. Nah, ini perlu saya ingatkan, di Masjid Namirah ini, ya masjidnya panjangnya, misalnya masjidnya seperti ini, layar ini. Bentar ya, layar ini misalnya, masjidnya. Semua masjid ya, lingkungannya. Nah, ini garis ini, ada garis tengah. Nah, di sini batasan Arafah. Dan seluruh masjid yang masuk ke mana? Ke Arafah. Yang depan ini Orana. Nah, di sinilah biasanya imamnya sholat di Orana. Jelas ya? Nah, dia sholat di sini. Nah, setelah sholat baru masuk ke Arafah. Ya, masuk ke Arafah. Jelas ya? Ya, masuknya ya mufti yang menjadi imam kan sekarang mufti. Mufti beliau tidak wukuf di masjid, tapi beliau ada kemah di luar masjid. Ya, kalau dia wukuf dalam masjid ini masya Allah sudah panjang sekali. Ya, dan itu tempat yang paling nyaman kalau mau duduk di sana. Ya, sebab dia dalam masjid, ya, tenang, ya, kemudian seorang bisa khusyuk. Berbeda dengan di luar. Ya, di luar itu biasanya di beberapa sudut, ya sudah ada yang ribut-ribut, situ jual makanan, jual ini segala macam. Ya, jelas ya. Belum lagi padatnya manusia. Ya. Kemudian biasanya di musim haji itu, ya sebenarnya kalau namanya orang tempat berkumpul,
Baru masuk misalnya ke wilayah Arafah, dia melihat orang sudah kumpul di sini ramai. Lalu kalau dia masuk ke dalam, dia masih mendapatkan tempat-tempat kosong. Ya, jelas ya. Ini kaidah-kaidah umum di tempat perkumpulan orang ramai. Ya. Masuk ke Masjid Nabawi, depan orang sudah padat sekali. Ya, ternyata masuk ke dalam masih ada yang kosong. Demikian pula Masjidil Haram. Ya, sebab banyak orang masuk ke tempat itu, wah ini kalau saya jauh masuk ke dalam, saya sulit keluarnya. Ya, saya duduk di luar saja. Ya, demikian. Jelas ya? Ya, dan paling ininya biasanya yang paling ramainya itu di Musdalifah. Di Musdalifah baru masuk, orang langsung mau cari tempat bermalam di Musdalifah. Akhirnya ramai awal Musdalifah. Ya, kalau dia terus berjalan ke belakang dekat Mina, wah itu masih ada tempat-tempat kosong di situ. Ingin main bola pun bisa. Gitu. Ya. Nah, baik. Jelas ya? Sekarang kita berpindah menjelaskan. Jadi katakan di sini mulabbiyan mukabbira. Dia masuk ke Arafah mulabbiyan dengan bertalbiyah mukabbira dan bertakbir kepada Allah. Kemudian dikatakan wa yajma al-asraini fiha wa yakhutub. Dan dia menjamak dua asar di situ. Dua asar yang dimaksud adalah apa? Duhur dan asar. Dia menjamak dua asar di situ wa yakhutub dan imamnya khutbah. Tsumma yufidu min Arafah. Kemudian dia ifadah meninggalkan Arafah. Ya, ifadah artinya dia turun mengalir meninggalkan apa? Arafah. Kapan meninggalkan Arafah? Kalau dia datangnya sebelum matahari terbenam, maka dia tinggalkan Arafah setelah matahari apa? Setelah matahari terbenam. Biasanya ketika matahari terbenam itu oleh pemerintah dimudahkan dengan cara diberi tanda sirine. Ya, diberi tanda apa? Tanda sirine sehingga seorang tahu sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah terbenam. Ya. Dan hati-hati ya menunggu di sekitar Arafah. Misalnya ini batasan Arafah, dia berada di depan situ menunggu. Ya, begitu matahari terbenam langsung mau jalan. Ya, jangan lakukan seperti itu. Ya, kenapa? Ya, sebab arus dari belakang itu nggak ada yang bisa menahannya. Dia akan mendorong orang untuk keluar dari mana? Dari Arafah. Jadi tenang saja, begitu keluar sirine langsung keluar jalan. Dan insya Allah masih dapat. Ya, masih ada waktu untuk tiba di mana? Di Musdalifah. Ya, sebelum 1/2 malam atau setelah sholat isya juga masih bisa insya Allah. Ya. Baik, kemudian kata beliau wayatil Musdalifah. Ini pembahasan berikutnya tentang malam Musdalifah. Dia mendatangi Musdalifah. Ya, dia mendatangi Musdalifah. Baik, saya hendak menghadirkan sekarang berapa kilo dari apa? Dari Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah. Saya lupa berapa kilo. Ya. Ada yang ingat berapa kilo? Sekitar 5 atau 6 begitu. Ya, sekitar itu. Jelas ya? Jadi berjalan. Ya. Kalau jemaah haji yang terikat dengan pemerintah semuanya ada siap ya, ada jalur bus, ada jalur pejalan kaki, ada jalur pejalan kaki. Ya, jalur pejalan kaki itu dari masjid itu samping kanan dan kirinya dan beberapa jalur lainnya itu semuanya jalur pejalan kaki. Ya. Kalau jalur orang yang berkendaraan biasanya di ujung Arafah. Ya. Dan banyak jalurnya, ada lebih dari 30 jalur jalanan. Ya. Itu pun masih ramai, masih padat. Ya. Nah, jelas ya? Jadi dia dia mendatangi Musdalifah. Yajma fiha bainal isya'aini. Dia datang ke Musdalifah berjalan ya dalam keadaan tenang bil waqar. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengekang kendaraannya. Beliau tidak terlalu melepaskannya dan beliau berkata kepada manusia, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai manusia, pelan-pelan, tenang. Ya, jadi berjalan dengan sakinah dan waqar. Kalau ada yang di depannya ada celah kosong, dia percepat langkahnya, tidak apa-apa. Dia percepat langkahnya. Nah, tapi kalau ramai dia ya ikut saja. Ya, pelan-pelan mengikuti. Jelas ya? Dia pelan-pelan mengikuti. Demikian. Kemudian setelah tiba di Musdalifah, ya, tiba Musdalifah dan tentunya antara Arafah ke Musdalifah, ya, itu karena jauh dan banyaknya orang,
Ya, kadang orang ingin membuang hajat dan selainnya, dan telah warid dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum sampai ke Musdalifah, beliau membuang hajatnya di sebagian tempat. Dan sekarang alhamdulillah semuanya dimudahkan. Ya, dari jalan, sepanjang jalan dari mana? Dari Arafah ke Musdalifah semuanya penuh dengan WC dan kamar mandi yang sangat memudahkan untuk siapa yang ingin menggunakannya. Dan di jalan-jalan juga lengkap tempat-tempat air minum. Tempat-tempat air minum yang sudah disiapkan. Ya, mungkin setiap 100 meter atau 200 meter ada WC yang disiapkan. Jelas ya? Dan untuk yang juga dia ingin belanja makan dan minuman, banyak makan dan minum dijual di sepanjang jalan. Ya, jelas ya? Baik. Jadi dia masuk ke Musdalifah. Dia berjalan terus ke Musdalifah. Setelah sampai ke Musdalifah, dia jama' fiha bainal isya'aini. Dia menjama' antara dua salat Isya. Ya, apa dua salat Isya? Ya, antara maghrib dan Isya dia jama'. Wa yabitu biha, dan dia bermalam di Musdalifah. Ya, jadi dia menjama' salatnya di Musdalifah. Menjama'nya jama' ta'khir. Itu sunnahnya, dia jama' apa? Jama' ta'khir. Dengan satu kali adzan, dua kali qamat. Wa yabitu biha. Kemudian dia bermalam di situ. Dia bermalam di mana? Di Musdalifah. Tsumma yusallil fajr. Kemudian dia melakukan salat subuh. Ini sunnahnya. Dia bermalam sampai dia salat subuh di situ. Jelas ya? Nah. Wa ya'til masy'ar al-haram. Kemudian dia mendatangi al-masy'ar al-haram. Ya, al-Masy'arul Haram sekarang, dulu dia gunung Masy'arul Haram itu. Seorang naik di situ. Ya. Tapi katanya sekarang yang dikatakan Masy'arul Haram itulah masjid yang dibangun di mana? Di Musdalifah. Masjid yang dibangun di Musdalifah. Ada satu masjid dalam Musdalifah, ya tidak ada masjid yang lain kecuali itu. Nah. Jelas? Wa yaqifu bihi ila qabli tulu'isy syams. Fayadhkurullaha 'indah. Dia berzikir kepada Allah di situ. Dan dia wakaf sampai matahari atau sampai sebelum matahari terbit. Jadi dia berhenti di situ berdoa. Di sini tempat berdoa yang lainnya. Dia tempat berdiri berdoa. Ya, dia berdoa di situ ketika setelah selesai sholat subuh. Terus dia berdoa sampai terang-terang matahari. Ya, matahari sudah mulai menguning mau terbit. Langsung dia jalan. Ya, langsung dia jalan. Ya, jangan tunggu matahari terbit ya. Kalau tunggu matahari terbit, itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah kalau mereka di Musdalifah, mereka tunggu sampai matahari matahari terbit baru mereka jalan. Ini diselisih oleh umat Islam. Jadi mereka sebelum matahari terbit sudah jalan menuju ke mana? Menuju ke Mina. Iya. Tsumma yadfa'u hatta ya'tiya batan al-muhassir. Kemudian dia berjalan ya sampai mendatangi Batan al-Muhassir. Batan al-Muhassir ini ya katanya dia di jalur pejalan kaki dan sekarang masuk di wilayah Musdalifah. Kalau dilihat dari batasan-batasan masuk di wilayah Musdalifah. Wilayah Musdalifah dan mungkin masuk sedikit juga di wilayah Arafah. Jadi kalau dia sudah sampai ke situ ya, dan karena terlihat seorang kalau sudah mau masuk ke Arafah ada rambu-rambu yang ditulis di situ. Ini adalah wilayah akhir wilayah Musdalifah. Kalau dia sudah mendekati akhir wilayah Musdalifah, maka dia bersegera ya berjalan cepat di Batan Muhassir ini. Berjalan cepat di Batan Muhassir. Jelas ya? Tempatnya tidak terlalu banyak Batan Muhassir, tapi berjalan cepat. Itu dia sudah meninggalkan Musdalifah, berjalan sedikit Arafah, sudah dia berjalan biasa lagi. Dia berjalan biasa. Jelas ya? Nah, ini Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Dan bermalam di Musdalifah itu adalah salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Ya, dan sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani memandangnya rukun dari rukun haji. Tapi yang benarnya dia adalah kewajiban saja, bukan rukun. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, bertolak dari Musdalifah menuju ke tempat pelemparan jamrah. Ya. Nah, itu gambar yang tadi yang diperlihatkan. Nah, gambarnya. Yang tadi, yang awal tadi yang kita.
Yang gambar Mina itu. Ya. Kemudian kata Syaukani, "Tsumma yasluku at-tariq al-wusta ila al-jamrah allati 'inda asy-syajarah." Kemudian dia menempuh jalan pertengahan yang menuju kepada jamrah. Ini lihat ya, kemah-kemah di Mina ini. Kemah-kemah Mina. Ini jalan yang pakai seng ini. Ya, satu Mina kalau ada jalan yang pakai seng, ini ada jalan jalur tengah. Ini jalan ini menyambungkan ke mana? Ke Musdalifah. Dari Musdalifah, orang dari Musdalifah ikuti jalur seng ini aja, pasti dia akan tembus ke mana? Ya, dia akan tembus di pelemparan jamrah. Jelas ya, ujungnya di pelemparan jamrah. Dia ikuti saja jalur seng ini. Ini yang dimaksud di sini oleh Syaukani, dia menempuh jalur tengah. Jelas ya? Ilal jamrah, menuju kepada jamrah allati 'inda syajarah. Jamrah yang berada di samping pohon. Ya. Ini kalau ada yang pergi melihat jamrah, dia cari pohonnya mana, tidak akan ketemu. Ya. Sebab memang tidak ada lagi pohonnya sekarang. Ini dahulu ya, cara mengenalnya itu dilihat dengan apa? Di samping pohon. Sebab yang lainnya memang tidak ada apa? Tidak ada pohon. Kalau sekarang ya dimaklumi bahwa jamrah yang di samping pohon itu dahulu itulah Jamratul Aqabah. Jamrah al-Aqabah. Dan Jamrah al-Aqabah itu adalah jamrah yang paling terakhir. Kalau kita datang dari mana? Dari Musdalifah, kita akan dapati 3 jamrah. Satu, pertama, disebut jamrah as-sughra. Kemudian jalan lagi dapat jamrah yang kedua, jamrah al-wusta. Ya, dan terakhirnya itu disebut dengan jamrah al-kubra atau disebut dengan jamrah al-aqabah. Nah, itulah yang terakhir. Ya, jelas disebut dengan jamrah al-aqabah. Ya. Ini gambar-gambar ini ya, gambar susunannya tidak berurut. Ya, baik. Tidak apa-apa, kita coba lihat gambar tadi. Saya tunjukkan. Ya. Ini ada 3 jamrah. Ya, kalau kita datang, ini nomor 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Berarti arah Musdalifahnya dari sini. Dari sini, arah Musdalifah. Dari sini kita berjalan menuju ke Mina. Ya, jelas ya? Makanya kalau jalan ke sini ini apa? Ini Ka'bah. Ya, ini Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah ini dia di ujung Mina. Ya, dia berdekatan dengan wilayah Mekah sudah. Berdekatan dengan wilayah apa? Wilayah Mekah. Ya, kalau kita dari Jamrah terus saja belok kiri sudah masuk ke Mekah. Jelas ya? Langsung masuk ke Mekah. Demikian. Jadi itu Jamratul Aqabah. Jamrah al-Aqabah. Nah, kata Syaukani, fayarmiha bisab'i hafayat. Yukabbir ma'a kulli hafah. Dia melempar jamrah Aqabah ini dengan 7 kali lemparan. Dia bertakbir setiap kali lemparan. Dia bertakbir bersama setiap lemparan. Baik. Tadi dari Musdalifah, saya kembali dulu ke Musdalifah, masih ada yang belum kita terangkan. Ya, dari Musdalifah seorang itu mabit di mana? Di Mina. Yang dikatakan mabit itu dia bermalam. Dia apa? Dia bermalam. Ya. Kapan dia bermalam? Tidur misalnya. Ya. Dia sudah bermalam, maka dia dikatakan dia sudah tidur. Ya. Dia sudah apa? Sudah tidur. Maka afdalnya dia menunggu sampai apa? Sampai subuh. Ya. Afdalnya dia menunggu sampai subuh. Nah, setelah itu baru dia berjalan kemana? Seperti yang digambarkan tadi. Baru berjalan ke Mina untuk melempar Jamratul Aqabah. Jelas ya? Tapi untuk anak kecil dan perempuan ini diizinkan setelah tengah malam, mereka diizinkan untuk berjalan meninggalkan apa? Meninggalkan Musdalifah. Ya, sebab kalau dia tunggu ya sampai pagi hari semua orang beranjak berjalan ke sana, maka ini akan apa? Padat sekali. Ini akan padat sekali. Jelas ya? Baik. Dan ini akan membahayakan untuk para perempuan dan apa? Anak-anak kecil. Maka wali mereka atau yang membimbing mereka boleh ikut pergi bersama-sama. Ya. Dan apabila misalnya dia sudah bermalam, ada yang ikut rombongannya sudah bermalam, maka asalnya kewajibannya sudah terangkat dengan apa? Bermalamnya. Ya. Dan sebagian dari masyayikh kita
Ada memberi fatwa umum di masa ini, tidak ada masalah dia berangkat setelah dia bermalam, langsung berangkat sebelum subuh. Dia melempar. Karena ramainya dan macetnya di sekitar pelemparan jamrah. Ya, jelas ya? Ya, subhanallah tahun 98 atau awal kali haji, saya masih ingat bersama sebagian asatidzah, ya. Kita mungkin terakhir yang meninggalkan Musdalifah. Ya, sebab orang sebelum matahari sebelum habis sholat subuh langsung pergi. Ya. Maka kita masih tinggal untuk berdoa hingga dekat matahari terbit. Begitu kita tinggal, itu terlihat seakan-akan kita adalah orang yang paling terakhir. Tapi subhanallah kita berjalan masih bisa menyelesaikan manasik semuanya di hari itu. Melempar jamrah, kemudian cukur, kemudian tawaf ifadah masih bisa diselesaikan hari itu. Ya. Nah, tahun berapa begitu saya haji lagi? Ya. Masih saya terapkan seperti itu, pagi hari kita jalan. Ya, pagi hari jalan, ya. Jangankan masuk ke pelemparan jamrah, di pertengahan jalannya saya nyampainya sudah lewat duhur. Sudah lewat waktu duhurnya. Ya. Jelas ya? Ini kena terlambat. Kena ramainya. Ya. Padahal dari pagi hari kita berangkat, berapa jam di jalan. Ya. Jelas? Sehingga sampai ke pelemparan sudah jauh waktu duhur lewat, kemudian melempar. Ya. Jelas ya? Maka ini yang saya sebutkan dengan penggambaran kenapa sejumlah dari ulama kita memberi fatwa seperti itu. Ya. Baik. Jadi ini masalah ukurannya. Kemudian kalau dia sampai misalnya di pelemparan sebelum subuh, maka sebagian para ulama berkata tidak boleh dia melempar sebelum sholat subuh. Iya. Tapi ini adalah pendapat yang kurang kuat. Ya. Yang benarnya bahwa walaupun sebelum subuh dia sampai, dia boleh langsung melempar, tidak apa-apa. Dia boleh langsung melempar. Iya. Jelas ya? Nah, maka dia melempar di Jamratul Aqabah, dan di sini terangkan bagaimana melemparnya. Melemparnya dengan 7 batu. Iya. Tiap batu dia bertakbir. Dia ambil 7 batu. Dan ini masalah batunya ini dipungut di mana? Ya, dipungut di Musdalifah pagi, bukan di malam hari. Ya, ingat ya, bukan di mana? Malam hari. Jangan datang Musdalifah, waktunya tidur dia pergi cari batu. Ya, tidak. Tapi dia tidur. Setelah tidur, begitu mau jalan, baru dia cari batu. Jelas ya? Baru dia cari batu. Demikian. Dia melempar 7 kali batu. Setiap kali batu dia bertakbir, Allah Akbar. Dia lempar sambil membaca Allahu Akbar. Ya. Ya. Coba lihat di tempat pelemparan tadi. Nah, di tempat pelemparan, kalau dulu dia pakai tiang kayak gini. Tiang. Pakainya. Jelas ya? Masih tiang tegak, tinggi. Tapi sekarang ini sudah dibuat tembok panjang. Ya, dibuat tembok panjang. Ya, seperti yang antum lihat sekarang. Kayak gini modelnya, tembok panjang. Kalau dulu dia kayak gini, kayak menara berdiri. Ya, tegak. Ya. Sehingga kalau dilempar, wah ini ya salah sedikit bisa tembus ke orang sebelah sana. Ya. Apalagi kalau batunya batu besar. Ya. Jelas ya? Ini sekarang ini kalau melempar, masya Allah, dia lempar, ya tidak akan tembus ke sana sebab semuanya tembok. Maka melempar tembok ini tidak harus. Yang harusnya itu batunya jatuh di mana? Jatuh di kolam. Dia yakin batunya jatuh di kolam. Jadi kalau dia lempar dengan mengukur batu jatuh di kolam, maka itu sudah cukup. Dia yakin batunya jatuh di kolam. Dia membaca Allah Akbar. Ya, melempar sambil membaca apa? Allah Akbar. Ingat ya, Allah Akbar saja. Tidak ada Bismillahnya. Kalau Bismillah Allah Akbar itu nanti di mana? Di tawaf. Di tawaf ketika berisyarat ke Hajar Aswad itu dia membaca apa? Bismillah Allah Akbar. Ya, tapi ini Allah Akbar. Kalau Bismillah Allah Akbar lainnya lagi untuk menyembelih. Ya, itu untuk menyembelih. Ya, bisa pakai Bismillah Allah Akbar. Tapi kalau di sini Allah Akbar saja, cuma takbir. Jelas ya? Baik. Setelah itu ya 7 batu bertakbir bersama setiap batu. Jadi di hari ke-10 ini yang dilempar cuma 1. Ini ada 3 jamrah ya. Yang pertama dan kedua tidak dilempar. Yang pertama dan kedua apa? Tidak dilempar. Yang dilempar cuma yang ketiga saja. Cuma yang
3 saja. Ya. Dulu di tahun 97, ya, itu haji tahun 97, ini dibiarkan terbuka oleh pemerintah. Ya, akhirnya orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum haji semuanya dilempar tanggal 10. Ya, jelas ya. Dan ini tentunya kekeliruan, tapi belakangan saya lihat sudah ditutup. Jadi pada tanggal 10 ini sudah ditutup dengan pita-pita di sekelilingnya. Jadi orang tahu bahwa ini tidak dilempar, langsung menuju ke mana? Ke Jamratul Aqabah. Dan ini termasuk lebih memudahkan jemaah haji. Ya, dan memang mereka di dalam pembahasan haji ini ya harus diakui pemerintahan Saudi Arabia itu punya jasa-jasa yang luar biasa. Mereka di dalam melayani para jemaah haji. Setiap tahunnya mereka ada evaluasi untuk bagaimana meningkatkan layanan, ya, dan membuat ibadah orang-orang yang datang haji itu tepat sesuai dengan sunnah. Ya, dan ini adalah hal yang patut disyukuri untuk mereka. Ya, baik. Kemudian kata beliau, wala yarmiha illa ba'da tulu'usy syams. Jangan dia melempar kecuali setelah matahari terbit. Ya, illa nisa wasibyan. Ini pendapat ya. Ya, ada yang mensyaratkan setelah matahari terbit. Ini pendapat dan telah kita sebutkan walaupun sebelum waktu subuh boleh melempar. Illa nisa wasibyan, kecuali anak-anak, kecuali perempuan dan anak kecil. Fa yajuzu lahum qabla dzalika. Ya, boleh bagi mereka sebelum itu. Boleh bagi mereka sebelum itu. Ya, ini sudah kita terangkan. Kemudian berikutnya, ini keempat tentang penjelasan amalan di hari nahar. Hari nahar itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, perhatikan nama-nama hari musim haji. Tanggal 8 disebut Yom apa? Yom Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahar. Tanggal 11 disebut hari Al-Qar, Yomul Qar. Kenapa dikatakan Yomul Qar? Sebab orang menetap di tanggal 11 ini di Mina. Tanggal 12 disebut dengan hari Yom An-Nafar Al-Awwal. Ya. Tanggal 11 hari apa? Al-Qar. Tanggal 12 hari An-Nafar Al-Awwal. Hari tanggal 13 disebut dengan nama hari apa? Hari An-Nafar As-Sani. Ini semuanya 5 hari, ya, atau 6 hari yang merupakan hari-hari apa? Hari-hari haji. Jelas ya? Ya, jadi mulai dari hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian hari Nahar, kemudian hari Al-Qar, kemudian hari An-Nafar Al-Awwal, kemudian hari An-Nafar As-Sani. Jelas ya? Ya, kalau disebut hari An-Nahar berarti tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah ini ada 4 amalan dilakukan. Afdalnya secara berurut, melempar Jamratul Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian cukur, ya, kemudian tawaf ifadah. Ini afdalnya secara apa? Secara berurut. Ya. Afdalnya secara berurut. Tapi kalau dia tidak urutkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak dilakukan secara berurut. Ya, di sini dikatakan di sini oleh Asy-Syaukani, wa yahluqu ra'sahu wa yuqassiruhu. Ya, dia menggunting rambutnya dan memendekkannya. Fayahillu lahu kullu syai'in illa nisa. Maka halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Kecuali perempuan. Ya, kenapa? Sebab dia baru lakukan 2 dari 4 yang dari 3 yang disyariatkan. Afwan, sekarang ada 4 ya. Yang berkaitan dengan tahallul itu 3. Ya, 4 amalan di hari nahar. Yang pertama apa? Jamratul Aqabah. Yang kedua apa? Menyembelih. Yang ketiga cukur. Yang keempat tawaf ifadah. Yang berkaitan dengan tahallul 3 dari 4 ini. Ya, dikeluarkan apa? Menyembelih. Sebab menyembelih ini tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan tahallul. Iya, jelas ya? Tidak ada kaitannya dengan tahallul. Nah, 3 ini yang ada kaitan dengan tahallul. Siapa yang melakukan 2 dari 3, maka dia telah tahallul awal. Telah tahallul awal. Tahallul awal itu apa? Halal untuknya segala sesuatu kecuali perempuan. Kecuali apa? Hubungan suami istri. Ya, jadi dia boleh pakai baju lagi biasa, dia boleh pakai wangi-wangian lagi, ya, dia boleh sudah gunting rambutnya, dia boleh, semuanya boleh kecuali apa? Hubungan suami istri. Kalau dia baru lakukan 2 dari 3. Kalau dia sudah lakukan semua, ya, maka sudah apa? Halal segala sesuatu, termasuk istrinya. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Asy-Syaukani di sini pertama menyebutkan melempar dulu jamrah, setelah itu menyebutkan mencukur. Ya, setelah menyebutkan 2, maka beliau katakan fayahillu lahu kullu syai'in illa nisa.
maka halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Perempuan ini tahallul apa? Tahallul awal. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Wa man halaqa aw dabaha aw afada ila al-bait qabla an yarmiya fala haraj." Ya. Fala haraj. Siapa yang mencukur atau dia menyembelih atau dia tawaf ifadah di Ka'bah, ya, sebelum dia melempar, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab memang 4 amalan di hari nahar ini afdalnya seperti itu secara berurut. Tapi kalau misalnya ada yang melempar atau ada yang menyembelih sebelum melempar, tidak ada masalah. Ya, ada yang mencukur sebelum melempar, tidak ada masalah. Ya. Ada yang tawaf ifadah sebelum menyembelih, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Ada yang setelah melempar dia langsung tawaf ifadah. Setelah tawaf baru cukur, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apapun di hari nahar, pekerjaan yang dia lakukan, "Ya Rasulullah, saya dahulukan ini. Saya melempar sebelum, ya Rasulullah saya menyembelih sebelum melempar." Kata Nabi, "La haraj, tidak ada masalah." Ya. Ditanya, "Ya Rasulullah, saya mencukur sebelum saya tawaf sebelum cukur." Kata Nabi, "La haraj, tidak ada masalah." Apapun yang ditanyakan dari 4 amalan ini di hari nahar, beliau menjawab semuanya apa? Tidak ada masalah yang dikedepankan dan diakhirkan. Jadi ini makna if'al wala haraj. Kerjakan tidak ada masalah. Jadi ucapan Nabi ini kerjakan tidak ada masalah. Ini di hari apa? Di hari nahar. Datang sebagian orang di masa ini, dia katakan if'al wala haraj di semua ibadah haji. Ya, ada apa-apa dilakukan. Oh saya lupa wukuf di Arafah. Oh if'al wala haraj. Ya. Padahal wukuf di Arafah adalah apa? Ya rukun. Ya ini salah ya dalam menggunakan. Ya, harus ditahu di mana Nabi menggunakannya. Ya, jelas ya. Sampai ada orang yang sedikit ilmunya, ya, kurang pengetahuannya menulis buku tentang if'al wala haraj ini. Ya, dan subhanallah bikin fitnah banyak. Ya, maka saya peringatkan jangan membaca buku tersebut. Ya, sebab biasanya di musim haji itu dibagi-bagi gratis. Ya, oleh orang-orang yang hanya punya semangat saja tapi tidak mengerti tuntunan. Ya, judul bukunya If'al wala haraj, ditulis oleh Salman Al-Auda. Ya, ini buku yang sangat jelek, saya nggak sarankan siapapun untuk membacanya. Ya, orang yang menulisnya tidak punya fikih dalam agama. Ya, jelas ya. Ya, dan buku ini telah dibantah oleh ada 2 bantahan yang membantahnya, semuanya ditakdim oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menulis buku khusus membantah buku itu. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, jadi sini setelah menyembelih dia melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini, ya tentunya dia berjalan ke Mekah. Ya, dia berjalan ke Mekah. Ya. Untuk kondisi sekarang ini melakukan tawaf dengan berjalan itu lebih apa? Itu akan lebih cepat daripada dia naik mobil. Kecuali kalau dia melempar, pas setelah subuh melempar langsung jalan pakai mobil itu masih mungkin. Tapi kalau sudah terlambat sedikit naik mobil, justru dia akan lebih lama nyampainya di Mekah. Ya. Lebih bagus dia lewat jalur pejalan kaki, cepat nyampe. Ya, jelas ya? Baik. Dia melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah sama dengan tawaf apa? Ya, tawaf sebelumnya, caranya, pelaksananya. Nah, maka di sini dilihat. Dia melakukan tawaf ifadah. Bagi orang yang haji tamattu, dia tawaf apa? Tawaf ifadah, setelah itu apa? Setelah itu sa'i. Ini bagi orang yang haji tamattu. Orang yang hajinya qiran dan hajinya mufrid, kalau sebelumnya dia sudah sa'i, maka dia cuma apa? Tawaf saja. Cuma tawaf saja. Sa'i sebelumnya sudah apa? Sudah cukup. Sa'i sebelumnya sudah tawaf sebelumnya sa'i sebelumnya sudah cukup. Tapi kalau dia mau sa'i lagi tidak ada yang melarang kalau dia ingin sa'i lagi. Tapi sudah cukup sa'i sebelumnya. Jelas ya? Kemudian tawaf ifadah ini boleh diakhirkan. Ya, andai kata misalnya dia melempar, ya cukur, dia belum langsung tawaf ifadah di tanggal 10. Dia tawafnya tanggal 11 atau tanggal 12, tanggal 13, tidak ada masalah. Jelas ya? Bahkan sejumlah para ulama, dan ini pendapat yang kuat insyaallah, bahwa tawaf ifadah ini boleh sampai akhir Dzulhijjah dia undur. Boleh dia undur sampai apa? Akhir Dzulhijjah. Ya, dan dia boleh undur tawaf ifadah ini dan sekaligus dia tawaf dengan 2 niat. Tawaf ifadah sekaligus tawaf apa? Tawaf wada langsung pulang, tidak ada masalah. Kalau dia ingin mengundurnya. Ini dari kemudahan-kemudahan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yarji'u ila Mina."
Fayabitu biha layali at-tasyriq. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mina. Ya, setelah itu beliau kembali ke Mina, lalu beliau bermalam di situ pada malam-malam tasyrik. Kembali ke Mina lalu bermalam di mana? Di Mina. Jadi tanggal 11, 12 dan 13 disyariatkan bermalam di mana? Di Mina. Dan bermalam di Mina ini adalah kewajiban dari kewajiban apa? Kewajiban haji. Termasuk kewajiban haji. Kalau tawaf ifadah tadi itu adalah rukun dari rukun haji. Ya, baik. Dia rukun dari rukun haji. Kemudian dia kembali ke Mina bermalam. Fayabitu biha layali at-tasyrik. Maka dia bermalam pada malam-malam tasyrik. Ya, yang disyaratkan di sini bermalamnya. Jadi kalau di siang hari dia ada keperluan ke Mekah, ya tidak ada masalah. Di siang hari dia pergi. Tapi di malam hari dia bermalam di mana? Di Mina. Di malam hari dia bermalam di Mina. Ya. Dan bagi siapa yang punya tugas di Mekah, tidak ada masalah dia bermalam di Mina. Ada udur. Seperti Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, beliau memberi minum apa? Orang-orang yang berada di Mekah. Maka di malam hari beliau menimba airnya. Ya, sebab dahulu begitu. Kalau ingin memberi minum jemaah haji, sebab orang-orang Mekah itu dikenal dengan apa? Dengan kedermawanan melayani orang-orang yang haji, tamu-tamu Allah. Ya, mereka sebutkan. Ya, maka mereka menimba air, kemudian disimpan air-air itu di tempat-tempat jemaah haji datang minum di situ. Mereka timba air Zam-Zam di malam hari. Jadi karena di malam hari semuanya habis waktunya menimba, mereka tidak sempat apa? Bermalam di Mina. Ini diberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula orang yang punya tugas berkaitan dengan Mekah. Ya, sebab sekarang banyak yang punya ya tugas-tugas di orang yang terkait dengan pelaksanaan haji. Ya, ada yang tugas mengawasi ini, ada yang tugas memberi penyuluhan di sana, ada yang duduk di posko masing-masing untuk memberi fatwa dan sebagainya. Ya, orang-orang yang punya tugas di malam hari ini udzur baginya untuk tidak bermalam di mana? Di Mina. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi bermalam di Mina ini 3 hari itu sunnahnya. Ya. Kalau dia cuma bermalam 2 hari, maka dia disebut dengan nafar apa? Nafar awal. Kalau dia lengkap berarti nafar tsani. Nafar itu artinya dia pergi meninggalkan. Jadi kalau dia di hari kedua dia pergi, tanggal 12 dia pergi, berarti dia orang yang pertama paling meninggalkan. Kalau dia undur berarti dia adalah gelombang kedua. Jelas ya? Itulah disebut nafar tsani. Kemudian kata beliau, wa yarmi fi kulli yawmin min ayyamit tasyrik al-jamarat ats-tsalatsa. Dan ia melempar pada setiap hari dari hari tasyrik jamarat, 3 jamarat sekaligus. Ya, coba kembali ke jamaratnya tadi. Gambar jamarat tadi. Ya, jadi dia kembali di hari-hari tasyrik dia melempar 3 jamarat sekaligus. Kalau di hari nahar yang dilempar apa? Cuma jamratul aqabah. Tapi kalau di hari-hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 semuanya dilempar. Yang pertama, yang kedua dan yang apa? Yang ketiga, semuanya apa? Semuanya dilempar. Nah, jadi dia datang ke jamrah. Dia mulai dulu dari anggaplah sekarang saya datang dari apa? Dari Mina. Saya berjalan. Ya, ini jamrah yang pertama. Jamrah yang pertama. Ya, kalau kita lihat jamrah ini jamrah di depan kita jamrah. Kalau jamrah di sebelah kiri kita, ya, maka Mekah akan berada di sebelah apa? Di sebelah kanan kita. Maka akan berada di sebelah kanan kita. Ya, baik. Jadi ini jamrahnya begini ya. Nah, ini harusnya bengkok sedikit lagi sana supaya Mekahnya di sini. Ya. Baik. Ini ya, keadaannya begini. Jadi ini jamrah apa? As-Sughra, jamrah pertama. Jadi dia datang dari Mina, ini tanggal 11 ya. Dia melempar ini dulu. Jamrah apa? Jamratul Sughra. Dia melempar 7 kali. Sama seperti melempar jamratul aqabah. Tiap kali melempar dia baca apa? Allahu Akbar. 7 kali. Setelah melempar ini 7 kali, maka dia cara melemparnya paling bagusnya dia jadikan ini jamrah di sebelah kanannya dan Ka'bah di sebelah apa? Sebelah kirinya. Itu afdalnya. Ya, di samping sini ada masjid ya. Ada masjid. Ya. Di sini ada masjid besar. Disebut dengan nama masjid apa? Ya, Namiro itu di Arafah. Masjid apa namanya? Masjid Al-Khaif. Ya. Masjid Al-Khaif.
Itu masjidnya. Sebab di Mina ada 2 masjid. Ya, ada masjid dekat pelemparan jamrah. Ya. Ada masjid dekat pelemparan jamrah, dan ada masjid di mana? Ada masjid di Al-Mu'aisim. Ya. Dekat tenda perkemahannya orang-orang Indonesia. Itu disebut dengan nama Masjid Kuwait namanya. Masjid Kuwait. Ya. Jadi kalau orang Indonesia datang ingin ke dari Mekah dia ke Mina, dia bilang turunkan saya di masjid. Oh ini hati-hati, masjid mana yang diinginkan? Ya. Kalau dia turunkan di Masjid Khaif di pelemparan jamrah, dia akan jalan jauh sekali. Ya, jelas ya? Maka bilang saya turun di Masjid Kuwait. Nah, dia akan turunkan situ dari atas jembatan, sisa dia turun. Itu akan dekat baginya. Jelas ya? Jadi kita kembali ke gambaran tadi, ke gambar apa? Jamrah. Jadi dia melempar jamrah mulai dari yang pertama, ya. Dilempar jamrah yang pertama 7 kali, dia lempar. Ya, dia lempar 7 kali. Setelah dia lempar, maka orang yang melempar dia menepi ke sebelah kiri. Apa dia jadikan jamrah di sebelah kanannya, Ka'bah di mana? Sebelah kirinya. Dia ke sebelah kiri sedikit, kemudian dia menghadap ke kiblat berdoa. Jelasnya? Di sini disyariatkan dia berdoa. Silakan dia berdoa di sini dengan doa yang banyak. Silakan. Jelas? Dia berdoa dengan doa yang banyak. Nah, tapi sekarang ini kalaupun bisa berdoa itu tidak boleh terlalu lama, sebab memang polisi di situ sekarang bertugas untuk menghalau orang yang berdiri di situ terlalu lama. Kalau dilihat menghambat orang-orang yang datang melempar. Ya, jelas ya. Sebab ini sunnah. Ya, perbuatan mereka itu wajar, sebab itu adalah apa? Ya, itu adalah sunnah. Dan kaidahnya di pelaksanaan haji, segala perkara sunnah yang bisa menghambat sempurnanya kewajiban, sunnah itu disunnahkan untuk ditinggalkan. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Ini hendaknya dipahami. Ya, jangan dia ingin tunggu. Misalnya habis subuh. Ya. Habis subuh dia, sunnahnya kita tunggu berdoa sampai matahari apa? Ya, hampir terbit baru kita jalan. Ya. Betul itu sunnah. Tapi kalau dia jalan, dia lakukan sunnah ini mengakibatkan ya, dia tidak bisa melempar jamratul aqabah di hari itu, maka dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal darinya. Ya kan? Maka harusnya dia segera supaya dia bisa mengejar apa? Mengejar lempar jamrah atau mengejar tawaf ifadah. Jelas ya? Ya, ini semuanya pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi setelah melempar di sini, kemudian berdoa, setelah itu melempar lagi. Ya, 7 kali lemparan. Kemudian berdoa lagi. Ya, jadi berdoanya berapa kali? 2 kali. Setelah itu melempar yang ketiga. Nah, setelah melempar yang ketiga tidak lagi doa, langsung ya kembali ke tenda masing-masing. Ya, jelas ya? Kembali ke tenda masing-masing. Sekarang pelayanannya sudah semakin teratur. Ya, jadi siapapun yang masuk ke situ, dia keluar dari situ pasti tidak akan mengganggu yang lainnya, sebab jalan sudah diblok-blok. Ya, kalau dia masuk dari arah ini pasti terlempar keluarnya ke arah sana. Ya. Kalau dia masuk ke arah ini terlempar keluarnya ke arah sana. Tidak mungkin dia bisa kembali lagi dari jalan yang dia masuk darinya. Ini sudah diatur jalannya sehingga sangat rapi sekali. Sebab memang di banyak tahun terjadi berbagai kecelakaan. Ya, yang sebenarnya itu di setiap tahunnya sebelumnya sering terjadi kecelakaan seperti itu. Wajar manusia berkumpul ya. Ya, wajar manusia berkumpul ya sehingga terjadi hal-hal yang kadang menimbulkan korban jiwa. Ya, baik. Jadi mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Dari jamrah as-sughra, kemudian al-wusta, kemudian al-kubra, yang disebut dengan jamrah al-aqabah. Ya, ini selesai pelemparan. Kemudian pelemparan ini dilempar setelah matahari tergelincir. Ya, pelemparannya setelah apa? Matahari tergelincir. Kalau dia melempar sebelum matahari tergelincir, maka itu lemparannya tidak syah. Lemparannya apa? Tidak syah. Iya. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Iya. Lemparannya tidak syah. Ya, cara penyelesaiannya kalau ramai, misalnya melempar habis duhur ramai, dia undur sampai asar. Asar nggak bisa, dia undur sampai malam pun nggak apa-apa. Sampai malam pun tidak ada masalah. Ya, jelas ya sampai sini. Ya, dan sekarang ini banyak orang yang memberikan inisiatif. Oh, sekarang kan melempar jamrah ramai. Ya. Kalau ramai nggak apa-apa kita melempar qabla zawal karena ramai. Ya. Anggaplah ramai, solusinya jangan qabla zawal, solusinya di malam hari dilempar kalau memang ramai. Ya, diberikan solusi yang syar'i. Jelas ya bukan solusi yang tidak ada
tuntunan syariatnya. Apalagi sekarang ini mungkin memberi fatwa qabla zawal ini termasuk hal yang tidak penting memberi fatwa. Sebab tidak ada udzur setelah dibangunnya apa? Dibangunnya sa'i berapa lantai itu? Ya. Sudah kemarin saya lihat fondasinya 3 lantai. Tidak tahu kalau dia bangun berapa lantai. Ya. Jelas ya? Itu sudah memudahkan. Berapapun yang masuk sa'i insya Allah tidak akan sulit orang melempar di dalamnya. Akan mudah melemparnya. Makanya seperti ini tidak ada alasan lagi untuk memberikan apa? Ya, memberikan fatwa boleh melempar sebelum apa? Sebelum zawal. Ya. Tapi itulah menjadi masalah kadang di dalam para pengurus haji ini karena mengurus mobilnya harus jalan sekian, harus ini. Akhirnya yang dikorbankan adalah ibadah jemaah kadang yang dikorbankan. Ya, makanya di sini hendaknya kita pandai-pandai melihat dan mendudukkan keadaan agar supaya ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai sudah berkaitan dengan masalah melempar apa? Melempar jamrah. Kemudian dia melempar tanggal 11, tanggal 12. Ya, tanggal 12 siapa yang ingin melempar, siapa yang ingin nafar awal dia melempar, maka setelah itu langsung dia meninggalkan apa? Meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Jelas ya? Dia meninggalkan Mina ini tanggal 12. Tapi hendaknya dia meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ya, sebelum apa? Matahari terbenam. Kalau matahari terbenam dia belum keluar dari Mina, maka dia wajib untuk bermalam lagi malam ketiga. Jelas ya? Dia wajib untuk bermalam di malam yang ketiga sampai akhir hari Mina. Jelas? Ya, baik. Dan ada hal yang saya lupa tadi di hari ke-10, tanggal 10. Syekh Al-Albani beliau punya pendapat ini, saya sengaja terangkan ya, karena kadang sebagian ikhwan menanyakan. Ya, Syekh Al-Albani punya pendapat. Jadi tadi kita sebutkan orang tahallul awal itu kalau mengerjakan apa? Mengerjakan 2 dari apa? 2 dari 3. Ya, misalnya saya begini, saya sekarang saya lempar jamratul aqabah, saya cukur. Berarti saya sudah boleh pakai apa? Pakai baju. Sudah saya pergi mandi, pakai baju, saya pergi tawaf. Ya, begitu saya mau tawaf, matahari sudah terbenam, ya, saya belum nyampe di Mekah. Maka ini menurut pendapat Syekh Al-Albani, dia kembali lagi menjadi muhrim, menjadi ihram lagi. Jelas ya? Dan beliau berdalilkan dengan sebuah hadis di sini, walaupun sanadnya dari sisi penelitian ahli hadis bisa dikuatkan, tapi tidak ada dari ulama yang berpendapat dengan hadis itu. Karena itu dari para ulama kita di masa ini tidak ada yang memfatwakan seperti yang disebutkan oleh beliau. Ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya tidak ada yang memfatwakan seperti itu. Dan dimaklumi ya bahwa Ibnu Rajab punya pembahasan di Syarah Ilalut Tirmidzi tentang ada sebagian hadits-hadits yang memang sanadnya yang zahirnya sahih, tetapi dia dilemahkan karena tidak ada manusia yang mengamalkannya. Ya, jelas ya, ada ketentuan-ketentuan dan contoh-contohnya yang disebutkan. Dan ini hadis posisinya sama seperti itu. Ya, posisinya sama seperti itu. Jelas sampai sini? Ya, baik. Kemudian masalah yang ke-5 sekarang bermalam di Mina. Sudah ya. Yang ke-6 melempar jamrah. Yang ke-7 khutbah di hari Arafah. Ya, kata Asy-Syaukani wa yustahabbu liman yahujju bin nasi ayaktubahum yauman nahar, dan disunnahkan bagi siapa yang haji membawa manusia, maksudnya dia memimpin manusia haji, disunnahkan dia berkhutbah di hari nahar. Ya, berkhutbah di hari nahar itu hal yang disunnahkan. Di hari naharnya demikian pula di sebagian hari tasyrik. Ada sebagian riwayat menunjukkan Nabi berkhutbah. Jadi Nabi berkhutbah ada 4 kali. Yang pertama sebelum Arafah. Itu ada beliau berkhutbah berdiri di Mekah. Ya, dan ada beliau berkhutbah berdiri di Arafah. Dan ada beliau berdiri di mana? Berdiri di hari nahar. Ya. Dan ada beliau berdiri di sebagian ayam at-tasyrik. Jelas ya? Jadi 4 tempat. Ya, adapun tempat Nabi berdiri dalam pelaksanaan haji itu ada 6 tempat berdiri. Tempat berdiri berdoa. Ya, yang pertama adalah di mana? Di Safa. Yang kedua di mana? Di Marwah. Yang ketiga di Arafah. Yang keempat di Musdalifah. Yang kelima di Jamrah setelah melempar jamrah pertama. Dan yang keenam setelah melempar jamrah yang kedua. Ini berdiri berdoanya. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan berdoa di tempat lain. Dia mau berdoa di Multazam misalnya. Mau berdoa di tempat lain silahkan. Ya, jelas ya?
Kemudian berikutnya dikatakan di sini oleh Syaukani, wa fi wasati ayyamit tasyrik, dan di pertengahan ayyamut tasyrik. Ini dua khutbah lain. Yang semuanya kita sebut totalnya ada berapa khutbah? Ada 4. Dan khutbah di sini mungkin saja khutbah bermana beliau berdiri langsung berkhutbah, dan mungkin berkhutbah bermana beliau memberikan nasihat dan orang mengitarinya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yatuful hajju tawaf al-ifadah wa huwa tawafuz ziyarah yauman nahar. Ini tentang rukun tawaf ifadah, dan sudah kita terangkannya bahwa orang yang haji melakukan tawaf ifadah, dan tawaf ifadah ini disebut juga dengan tawaf tawaf ziyarah yauman nahar, pada hari nahar. Ya, pada hari nahar dia melakukannya. Wa idza faragha min a'malil hajj tawaf lil wada. Apabila sudah selesai amalan hajinya, maka dia pun tawaf wada. Ini tentang tawaf wada, dan tawaf wada itu salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Ya, jangan seorang meninggalkan Mekah kecuali dia jadikan akhir yang dia lakukan di Mekah adalah apa? Adalah tawaf. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Abbas, kana an-nasu yansarifuna fi kulli wajhin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanfiru ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait, hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Ya, kata beliau, ya, jangan salah seorang dari kalian itu ya meninggalkan Mekah sampai dia menjadikan akhir ya posisinya atau akhir yang dia lakukan di Ka'bah adalah dia tawaf di Ka'bah itu. Nah, dan ini kewajiban tawaf ini bagi siapa? Bagi perempuan yang tidak haid. Ya, laki-laki dan perempuan yang tidak haid. Laki-laki tentunya dan perempuan ya. Dan perempuan, tapi perempuannya kalau tidak haid. Kalau misalnya perempuannya kena haid, maka dia udzur, langsung pulang saja walaupun tidak tawaf Walaupun tidak tawaf wada. Jelas sampai sini? Baik. Dan perempuan yang haid yang belum sempat tawaf ifadah, maka dia boleh mengakhirkan tawaf ifadahnya. Ya, begitu dia mau pulang, sudah suci, mau tawaf ifadah, sudah dia tawaf ifadah sekaligus dia niatkan tawaf Tawaf wada, langsung pulang. Ya, jelas ya? Dan kata langsung pulang ini terakhir, dia tawaf, sudah, langsung ambil barang-barangnya pulang. Ya, jelas ya? Ya, jangan dia tawaf setelah itu keliling dulu, ya shopping dulu, belanja dulu, ya. Ini bukan akhir pekerjaan di Ka'bah namanya. Bukan akhir pekerjaan di Mekah. Jelas ya? Ya, kecuali kalau misalnya dia sudah tawaf wada, tiba-tiba mobilnya terlambat, akhirnya dia menunggu. Ya, maka tidak apa-apa, dia menunggu saja. Dia menunggu. Tapi hendaknya dia meninggalkan, bikin pekerjaan yang lain, karena dikhawatirkan jangan sampai itu mengganggu keberadaannya, memposisikan tawaf wada sebagai akhir yang dia lakukan di mana? Di Mekah. Jelas ya? Ini hendaknya diperhatikan. Ya. Ya, dan kalau dia mau ke Jeddah itu harus tawaf wada, dia keluar ke Jeddah. Jangan dikatakan Jeddah ya belum masih masuk Mekah. Ya, tidak ada yang mengatakan Jeddah masuk Mekah ya. Tapi kalau dia keluar ke Jeddah maka dia tawaf Tawaf wada. Sebab kadang ada jemaah haji, ya. Ada kadang jemaah haji dia punya keperluan ke Jeddah. Ya, dia belum pulang, tapi ke Jeddah untuk apa? Untuk belanja, untuk ini dan seterusnya. Ya, dan saya tahu di sebagian negara seperti Malaysia misalnya, mereka punya tabung haji, ya, dan pusatnya ada di Jeddah. Ya, mereka kalau perlu sesuatu mereka berangkat ke Jeddah. Maka yang seperti ini hendaknya diperhatikan hukum-hukum yang telah kita terangkan. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah tata cara haji ini. Ya, jadi saya bisa simpulkan di sini untuk haji, ya, untuk haji dia ada 3 rukun. Ya, untuk haji. Ya, afwan ya, dengan dihitung dengan ihram berarti 4. Rukun haji ada 4 rukun. Ya, yang pertama adalah ihram. Ihram apa yang kita maksud tadi? Yang disebut rukun? Berkaitan dengan tempatnya atau niatnya untuk melakukan haji? Ya, niatnya. Ihramnya adalah niatnya melakukan haji. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Rukun yang kedua adalah apa? Wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga tawaf ifadah. Dan rukun yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ini 4 rukun. Untuk apa rukun apa? Rukun haji. Adapun kewajiban haji ada 7. Kewajiban haji ada 7. Ya.
Yang pertama ihram dari miqat. Nah, ini wajib hukumnya. Ihramnya tempatnya dari miqat. Hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kedua, dari kewajiban wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Ini bagi siapa? Hah? Bagi siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam. Maka kalau dia berada sebelum matahari terbenam, dia wajib diam sampai matahari terbenam. Wajib wukuf sampai matahari terbenam. Kemudian kewajiban yang ketiga, al-mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Ini kewajiban yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian kewajiban yang keempat, dari kewajiban haji, melempar jamratul aqabah pada hari Id. Ya, melempar jamrah. Nah, jelas ya? Kemudian, ya. Jadi kalau kita sebut melempar jamrah, masukkan aja semuanya. Melempar jamratul aqabah dan sekaligus 3 jamrah di ayyamut tasyrik. Ya, jelas ya? Ini rukun yang kewajiban yang keberapa? Keempat. Kemudian kewajiban yang kelima adalah mencukur. Ya, mencukur atau menggundul kalau gundul tentunya bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan cukup dia potong di 3, dia rambutnya dibagi 3, setiap ujungnya dipotong sekadar apa? Sekadar ruas jari. Sekadar ruas jari. Kemudian kewajiban yang keenam adalah mabit di Mina. Mabit di Mina malam-malam tasyrik. Itu juga kewajiban. Kemudian kewajiban yang ketujuh adalah apa? Ayo yang terakhir. Yang ketujuh, tawaf wada. Kecuali untuk siapa? Kecuali perempuan haid tidak wajib. Ya. Jelas ya? Baik. Ini untuk haji. Adapun umrah, ya sebenarnya sudah kita bahas juga, tapi akan datang lagi pembahasannya. Kita akan jelaskan di sini tentang umrah, apa saja rukun-rukunnya dan apa saja kewajibannya. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke umrah ini ada fasal sebelumnya. Kata Imam Syaukani rahimahullah, faslun. Ya, ini fasal tentang apa? Tentang al-hadyu. Hadyu yaitu sembelihan di musim haji. Di sini tertulis bab ya, diperbaiki itu, kata bab. Di manuskripnya pakai kata fasal. Ya. Pertama jenis-jenis hadyu dan hadyu yang paling afdal. Ya, kata Syaukani wal hadyu afdaluhu al-badanatu thumma al-baqaratu thumma syah. Ya. Kata beliau al-hadyu paling afdalnya adalah al-badanah. Al-badanah adalah apa? Onta. Ya, al-badanah adalah onta. Wal baqarah. Thumma al-baqarah. Kemudian al-baqarah. Al-baqarah adalah apa? Sapi. Thumma syah. Kemudian kambing. Ini secara berurut afdalnya. Karena itu dipakai kata apa? Thumma. Kemudian. Ya. Jadi yang paling afdalnya adalah apa? Onta. Ini yang paling afdalnya memang. Ya. Kemudian setelah itu sapi. Kemudian setelah itu kambing. Nah, kemudian setelah itu bersyirikat 7 orang pada 1 ekor apa? 1 ekor onta. Kemudian setelah itu bersyirikat 7 orang pada apa? 1 ekor sapi. Ya, jelas ya? 1 ekor sapi. Nah, demikian. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadits. Diterangkan hal ini di dalam sejumlah hadits. Kemudian kata beliau, wa tajzi'u al-badanatu wal baqaratu an sab'ah. Ya, al-badanah dan baqarah itu cukup untuk 7 orang. Cukup untuk 7 orang. Ini berdasarkan hadits Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami agar kami bersyirikat dalam onta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami cukup dengan menyembelih 1 ekor apa? 1 ekor onta. Jelas ya? Ya. Jadi 7 orang boleh bersyirikat dalam 1 ekor onta. Ya kalau misalnya dia punya 2 jatahnya, ya dia bayar 2. Apalagi kalau dia beli 1 ekor onta, ya kemudian dia sembelih 1 ekor onta, ini lebih apa? Lebih afdal baginya, akan lebih utama. Ya jelas ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau menyembelih 100 ekor onta. Ya. Dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor onta. Ya dengan tangan beliau sendiri. Dan lebihnya beliau perintah kepada Ali untuk menyelesaikannya. Nah, baik. Kemudian kata Syaukani, wa yajuzu lil muhdi ay ya'kula min lahmi hadihi wa yarkaba alaihi. Dan boleh bagi orang yang melakukan hadi, dia memakan daging sembelihannya, daging hadiunya. Ya, jadi saya misalnya menyembelih kambing,
saya ambil dari daging kambing saya makan juga. Itu tidak ada masalah. Saya sembelih onta, saya makan juga dari sembelihan onta itu. Tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Sebab di dalam Al-Quran memang dikatakan fakulu minha wa at'imu apa? Ya, al-ba'is al-fakir. Makanlah darinya, ya, dan berilah makan kepada orang yang fakir, kekurangan. Jadi kita diperintah makan dan perintah juga untuk apa? Mensedekahkannya. Diperintah untuk mensedekahkannya. Dan Nabi SAW memberi contoh tentang hal itu. Beliau juga apa? Beliau juga memakan dari daging sembelihan beliau. Ya, kemudian daging sembelihan ini boleh diambil, kemudian dia jadikan untuk perbekalannya. Dijadikan untuk perbekalannya. Ya, dulu di awal-awal diizinkan mengambil perbekalan untuk 3 hari saja. Setelah itu hukumnya terhapus. Boleh berbekal sampai berapa hari pun boleh berbekal. Diambil untuk perbekalan. Ya, tapi hendaknya dia bagi, ada yang dia makan, ada yang dia sedekahkan. Jelas ya? Ini untuk apa ini? Untuk hadiunya, ya, untuk hadiu. Ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Tapi ingat, kalau dia bayar fidyah, ya, atau bayar dam, maka ini tidak ada yang dimakan. Semuanya dia apa? Semuanya dibagikan. Ya, kalau dia sembelih, dia bagikan ke fakir miskin. Ini kalau bayar fidyah. Kalau dia bayar dam, dia tinggalkan kewajiban. Ya, dia misalnya mabit di Mina, harusnya mabit 3 hari. Dia tidak mabit 1 hari, sengaja. Ya, maka dia bayar apa? 1 dam. Ya, kalau dia mabitnya 3 hari tidak mabit, maka dia bayar apa? 3 dam. Jelas ya? Bayar 3 dam. Dan ini disembelih di Mekah dan dibagikan khusus untuk fakir apa? Orang-orang fuqara di mana? Di Mekah. Iya, baik. Kemudian wayarkab alaihi, dan boleh untuk ditunggangi. Ya, boleh ditunggangi. Jadi boleh saja ditunggangi sepanjang itu tidak membahayakan apa? Ya, hewan sembelihannya. Ya, sepanjang tidak membahayakannya. Nah, dan Nabi SAW ya telah memerintah, ya, seorang lelaki dia membawa ontanya. Ontanya dia apa namanya? Dia tuntun ontanya. Ya, maka Nabi berkata, irkabha. Ya. Kendarailah dia, tunggangi ontamu. Ya, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, innaha badana, dia adalah sembelihan. Kata Nabi, irkabha. Ya, tunggangilah dia. Akhirnya ia pun setelah 3 kali Nabi berucap, dia pun apa namanya? Menungganginya. Ini menunjukkan bahwa boleh ditunggangi. Ya, dan ini kita katakan sepanjang apa? Sepanjang tidak membahayakannya. Ya, sepanjang tidak membahayakannya. Jelas ya? Ya, dan di sini onta. Ya, beda ya kalau dia tunggangi kambingnya misalnya. Ya, ini akan membahayakan kambing tersebut. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yundabu lahu isy'aruhu wa taqliduhu. Ya, dan disunnahkan untuknya, bagi orang yang punya hadiu disunnahkan untuk dia isy'ar dan dia taklid. Di isy'ar itu artinya, ya, kalau dia punya onta, dia ambil ininya, dia punuknya, dia lukai sedikit, menetes darah sehingga apa namanya? Ada kelihatan bekas darah di situ. Itu isy'ar. Nah, ini tanda bahwa hewan ini adalah hewan apa? Hewan hadiu, itu tanda. Itu disebut nama isy'ar. Wa taqlid itu diikati dia dengan apa namanya? Dikalungkan di mana? Di lehernya. Dan dalam sebuah riwayat Nabi mentaklid ontanya atau sembelihannya dan beliau ikatkan sendal di mana? Di kalungnya tersebut. Ya, ini supaya ditahu bahwa tanda bahwa ini adalah apa? Ini adalah hadiu. Dan ini adalah hal yang disyariatkan dan disunnahkan. Kemudian kata beliau, wa man ba'atha bihadyin lam yahrum alaihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrim. Ini tentang siapa yang mengirim hadiu. Dia tidak berangkat tapi dia mengirim apa? Hadiu. Orang Madinah misalnya, dia tidak berangkat haji, ya. Tapi dia katakan ini hadiu saya, tolong dipotong nanti, ya, pada saat hari nahar. Dia titip. Ya, maka kalau dia kirim hadiunya, maka dia tidak terkena kewajiban seperti orang yang muhrim. Ya, orang yang ihram kan ada kewajiban-kewajiban kan? Ya, ada larangan-larangan tidak boleh dia kerjakan. Maka dia tidak terhitung di situ. Sebab dia hanya mengirim apa? Mengirim hadiu dan dia tidak berihram. Dia tidak berihram. Jelas ya? Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah riwayat. Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Selesai sudah pembahasan tentang al-hadiu. Dan terakhir di sini kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala babul umratil mufradah. Bab umrah secara khusus. Iya. Sini beliau setelah haji beliau khususkan pembahasan apa? Pembahasan umrah. Al-umrah secara bahasa adalah az-ziyarah. Umrah secara bahasa adalah apa? Az-ziyarah, berkunjung. Dikatakan dia umrah sebab dia berkunjung ke Mekah.
dia berkunjung ke Mekah. Nah, dan secara istilah ya, nah, ya secara istilah umrah itu adalah ta'abbudu lillahi ta'ala li ziyaratil Ka'bah fi a'malin makhsusah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengunjungi Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan khusus. Untuk melakukan apa? Amalan-amalan khusus. Itu yang disebut umrah. Sebab umrah ya sebagaimana yang nampak ya bahwa yang sebenarnya sudah berlalu ya semua penjelasannya. Sebagaimana yang nampak dia ihram dari mana? Dari miqat. Kemudian dia datang ke Ka'bah, tawaf. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i apa? Ya, tahallul dengan cara dia cukur, ya. Ya, dia cukur, dia pendekkan rambutnya, itu boleh tapi afdalnya dia gundul. Afdalnya dia apa? Dia gundul. Sebab Nabi SAW mendoakan al-muhallikin 3 kali. Allahumma arham al-muhallikin. 3 kali didoakan orang-orang yang gundul. Sebab al-halak itu gundul. Ya, gundul ya. Nah, paham ya gundul? Yang disebut gundul itu dia pakai apa? Menggunakan silet, itu gundul. Ya. Kalau dia tidak menggunakan silet, pakai gunting, itu namanya memendekkan. Itu al-qasr namanya. Jelas ya? Dan orang al-muqassirin itu didoakan yang terakhir, yang keempat. Jadi yang gundul ini lebih afdal. Dia lebih afdal. Jelas ya? Jadi itulah umrah. Kalau selesai umrahnya. Selesai sudah umrahnya. Jadi umrah ini alhamdulillah dia ringan. Ya, ringan tidak sama dengan haji. Ya, haji yang perlu didetailkan rincian-rinciannya sebab dia manasik di seluruh Mekah. Kalau umrah kaitannya dengan apa? Ka'bah saja. Kaitannya dengan Ka'bah saja. Baik. Kata Syaukani rahimahullahu taala yuhramu laha minal miqat. Ya. Ini pembahasan pertama. Ihram itu dari miqat. Dan sudah kita terangkan ya bahwa setiap ihram tempatnya dari mana? Miqat. Wa man kana fi Makkah kharaja ila al-hil. Ya, siapa yang berada di Mekah maka dia keluar ke Hil. Ini bagi penduduk Mekah. Dan siapa yang tinggal di Mekah dari orang yang mukim di Mekah, kalau dia ingin umrah maka dia keluar ke mana? Ke tanah halal. Dia keluar ke tanah halal. Dalilnya adalah hadits Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya beliau haid, maka beliau pun tidak ada umrah waktu itu. Beliau hanya apa? Hanya haji. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, manusia pula membawa haji dan umrah, saya hanya membawa haji saja. Ya, maka Nabi pun perintah saudaranya Abdurrahman agar supaya mengantar Aisyah ke mana? Ke Tan'im. Kemudian melakukan umrah dari situ. Nah, di antaranya ke Tan'im ini, Tan'im ini termasuk tanah halal yang terdekat dari Mekah. Tanah halal yang terdekat dari mana? Dari Mekah. Dan tidak harus dari Tan'im. Bisa dari Tan'im, bisa dari Arafah. Arafah juga tanah halal ya. Bisa dari Arafah, bisa dari Ji'rana. Ya, atau kalau dia mau mengambil dari arah ke Jeddah sana juga boleh. Yang jelas dia keluar dari tanah halal. Dan satu sudut Mekah itu, sekeliling Mekah itu tertulis. Apa namanya? Ya, rambu-rambu tertulis ini batasan tanah haram. Batasan tanah haram. Ya, dia keluar saja dari situ, sudah cukup. Kemudian melakukan ihlal, melakukan ihram dari situ. Jelas ya? Ya. Dan perlu saya ingatkan di sini tentang kebiasaan umrah berulang-ulang. Ya. Umrah berulang-ulang. Ya. Ya, dia berada di Mekah, ya, datang ke Mekah, ya, kemudian biasanya orang yang tahallul, dia tamattu. Dia sudah tahallul. Tahallul kan menunggu. Ya. Karena menunggunya lama. Saya keluar ke Tan'im dulu, pergi umrah. Terus umrah berulang kali. Ya. Apakah ini disyariatkan? Ya. Apakah ini disyariatkan? Jawabannya bahwa hal yang seperti ini tidak disyariatkan. Sebab Nabi SAW tidak melakukannya. Ya. Padahal Nabi kalau dikatakan jauh rumahnya ya lebih jauh. Ya, daripada yang sekarang ini. Sekarang ini dari Indonesia mau ke mana? Ke Mekah, ya walaupun lebih jauh jaraknya, tapi untuk mendatanginya, ya dia hanya perlu 9 jam saja sudah nyampe. Rasulullah SAW 8 hari 8 malam melakukan perjalanan, baru nyampe di mana? Nyampe di Mekah. Bersamaan dengan itu, beliau tidak melakukan umrah kecuali untuk apa? Hajinya saja. Jelas ya? Dan itu pun sahabat yang lainnya tidak ada yang melakukan. Aisyah diizinkan untuk keadaan khusus. Maka tidak boleh berdalilkan dengan keadaan apa? Keadaan Aisyah. Siapa yang keadaannya seperti Aisyah, silahkan dia melakukan umrah lagi. Kalau keadaannya seperti Aisyah. Atau dia datang dengan haji ifrat misalnya. Setelah itu dia umrah, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah.
Jelas sampai sini? Ya, maka ini dari hal yang hendaknya kita ingatkan di sini. Ya, sebab ini dari perkara yang membuat banyak masalah. Orang-orang yang bikin umrah berulang-ulang kali ini membuat padat. Ya, situasi apa? Situasi Mekah. Ya, situasi orang yang tawaf. Ya, sebenarnya yang tawaf itu orang jemaah haji yang baru datang itu tidak terlalu banyak. Ya, tapi yang banyak itu adalah orang yang tinggal di Mekah yang bikin umrah ini terus menerus. Ya, jelas ya. Jadi umrohnya berulang kali sampai kadang bikin masalah sendiri. Ya. Pernah suatu hari di di Tan'im, ya. Ada seorang syekh ditanya. Ya, datang orang yang bertanya, "Ya syekh, saya habis sudah rambutnya." Ya, habis sudah rambutnya. Dia lagi ihram ini. Dia tanya, "Ya syekh, saya sudah umroh berulang kali. Dalam sehari berapa kali dia sebut umroh? 5 kali atau 10 kali? Lupa saya." Ya. Katanya, "Saya tiap kali umroh saya potong rambut saya sedikit-sedikit," kata dia. Ya, tapi sekarang seperti yang kau lihat syekh, rambut saya sudah habis katanya. Ya. Terus jenggotnya juga sudah hampir habis. Ya. Dia bilang, "Ya syekh, setelah rambut saya habis, maka jenggot saya yang saya potong sedikit-sedikit. Sekarang hampir habis juga. Bagaimana solusi untuk saya?" Ya. Ya, ini kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Ya. Inilah keadaan orang-orang yang umroh seperti ini. Kadang menjatuhkan orang-orang jahil seperti ini, kasihan dia tidak tahu hukum, akhirnya melakukan hal-hal yang dianggap itu benar padahal hal yang keliru sebenarnya. Hal yang keliru. Ya, jelas ya? Ya, jadi kalau seperti itu solusinya tadi ya, disuruh dia tunggu sampai rambutnya tumbuh. Ya. Setelah tumbuh rambutnya baru dia apa? Dia cukur supaya bisa untuk tahallul. Ya, kalau tidak bagaimana caranya dia? Ya, tahallul. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Tsumma yatufu wa yas'a wa yahluq aw yuqassir." Kemudian dia ini tentang ketentuan umrahnya, cara umrahnya. Dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia menggundul atau memendekkan. Ya, jelas ya? Jadi kesimpulannya dalam umrah itu punya 3 rukun. Rukun yang pertama dari umrah adalah niat ihram. Ya, niat masuk ihram. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua tawaf di Ka'bah. Rukun yang ketiga adalah apa? Sa'i. Ini 3 rukun umrah. Dan umrah itu punya 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama ihram dari mana? Dari miqat. Kewajiban yang kedua dia gundul atau dia apa? Dia cukur. Itu saja. Ya, jelas ya? Kemudian kata Syaukani di sini yang terakhir kata beliau, syariat umrah sepanjang tahun. Kata beliau, "Wa hiya masyru'atun fi jami'is sanah." Ya. Dia disyariatkan seluruh tahun. Ya, sepanjang tahun. Berbeda dengan haji ya. Haji itu ada hari-harinya sekali setahun. Ya, haji dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, jelas ya. Tapi kalau umrah, ya ini boleh sepanjang tahun. Kapan pun seorang mau melakukan umrah boleh. Dalam sehari, ya, dia melakukan umrah berapa kali juga boleh. Misalnya dia penduduk Taif. Ya, dia dari Taif datang ke Mekah, umrah. Balik lagi ke Taif, ke negerinya. Dia umrah lagi hari itu, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Demikian pula kalau dia sudah penduduk Mekah, dia umrah keluar berapa kali, umrah itu tidak masalah. Kalau memang dia adalah penduduk apa? Penduduk Mekah. Tapi khusus untuk melakukan perjalanan, ini yang dibahas oleh para ulama. Orang yang melakukan perjalanan, ya 1 kali untuk umrah, apakah boleh dia mengulangi umrah lagi setelah berada di Mekah? Ini yang dibahas. Dan pembahasannya sama tadi dengan sebelumnya, bahwa para ulama memandang tidak disyariatkan dia mengulangi apa? Mengulangi umrah. Dia disyariatkan dia mengulangi umrah. Khusus dia umrah sekali saja. Ya, ini bukan di musim haji saja tentang masalah pengulangan umrah, juga di umrah biasa. Nah, baik, selesai ya sudah tentang pembahasan umrah. Wallahu taala alam. Ya, ini kita sudah melampaui target alhamdulillah. Ya, sudah lewat 2 halaman ya. Ya, kalau antum pengen kita baca lagi habis maghrib, ya tidak ada masalah. Kita sudah masuk kitabun nikah. Ya. Ini sebenarnya untuk hari esok, tapi kalau mau dibaca nggak ada masalah, saya bacakan. Ya. Kalau mau tanya jawab, kita tanya jawab habis maghrib. Hah? Tanya jawab aja. Ya, share insyaallah. Hah? Kenapa? Ya, share. Kalau begitu kita lanjutkan sedikit. Nanti selebihnya apa? Tanya jawab. Mudah-mudahan tidak panjang ya. Saya lihat dulu.
Wah, ini agak panjang sedikit. Ya, ada hal-hal yang perlu diuraikan. Ya. Ya, tidak ada masalah, insyaallah kita lihat nanti apa yang dimudahkan setelah maghrib. Ya, yang pertanyaan yang kemarin tolong dipilah ya. Yang berkaitan dengan materi dulu yang didahulukan, yang berkaitan dengan materi. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi